Di antara puncak-puncak megah, lembah-lembah ini yang melestarikan sejarah selama berabad-abad dan tradisi yang tak pernah berubah. Etnis Kalas adalah penduduk asli Dardik yang bermukim di distrik Chitral di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kalas adalah suku asli Indo-Arya yang tinggal di 3 lembah pegunungan terpencil. Rumah batu mereka hampir terlihat seperti sarang elang yang menempel di pegunungan. Rumah suku Kalas mencerminkan rasa hormat dan hubungan mendalam mereka dengan alam. Kerangka rumah terbuat dari kayu dan atapnya yang paling menarik karena atapnya dari tanah. Tanah lembah yang merupakan isolator termal alami yang sempurna yang dapat melindungi ketika suhu mencapai -10 derajat di musim dingin. Musim panasnya sejuk dan menyenangkan dengan suhu maksimum rata-rata antara 23 dan 27 derajat Celcius dan musim dingin bisa sangat dingin dengan suhu minimum rata-rata 2 dan 1 derajat Celcius. Budaya Kalas tidak bisa hilang. Tradisi mereka melindungi sejarah selama berabad-abad. Hanya di sudut rahasia dunia ini orang Kalas berada. Suku Kalas telah memikat para antropolog karena budaya mereka yang unik dibandingkan dengan suku-suku lain di wilayah tersebut. Budaya suku Kalas berbeda dalam banyak hal dari banyak kelompok etnis Muslim kontemporer di sekitar mereka di Pakistan Barat Laut. Alam memainkan peran yang sangat penting dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai bagian dari tradisi keagamaan mereka. Setiap orang Kalas memiliki keinginannya masing-masing. Orang Kalas tidak bisa memaksakan diri mereka. Setiap orang harus merasakan hatinya. Jika orang ingin bebas masuk Islam, mereka menerimanya. Tapi kalau mereka ingin mempertahankan budaya Kalas, orang lain tidak bisa memaksanya. Saat ini hanya ada sedikit Kalas yang asli. Selama pemerintahan Muslim di Chitral pada abad ke-14, sebagian besar suku Kalas secara bertahap memeluk Islam, kecuali sebagian kecil dari mereka yang menjunjung tinggi agama dan adat istiadat mereka. Mereka dianggap unik di antara orang-orang Pakistan dan membentuk kelompok etno-religius terkecil di Pakistan. Meskipun mayoritas suku Kalas telah memeluk agama Islam, sebagian kecil suku Kalas tetap mengikuti agama tradisional Kalas yang merupakan bentuk animisme dan pemujaan leluhur yang dicampur dengan unsur-unsur dari agama dan mitologi Indo-Iran kuno. Orang Kalas percaya pada satu Tuhan yang disebut Dezau dengan penghormatan kepada dewa-dewa yang lebih rendah atau lebih tepatnya dikenal sebagai makhluk surgawi. Mereka juga menggunakan beberapa kata Arab dan Persia untuk merujuk kepada Tuhan mereka. Di Kalas, perempuan bukan hanya bagian dari komunitas, namun mereka adalah jiwa komunitas, bebas bangga hampir seperti ratu. Wanita dewasa memiliki kekuasaan mutlak pada kelompok keluarga. Mereka membuat keputusan paling penting bagi desa mereka. Mereka bebas memilih pasangan dan bisa mengajukan gugatan cerai tanpa stigma sosial. Berbeda sekali dengan sebagian besar wilayah Pakistan. Wanita Kalas seringkali memakai pakaian tradisional mereka yang disebut piran. Adalah kain wol hitam, namun dihiasi dengan manik-manik dan bentuk geometris berwarna-warni. Susut adalah hiasan kepala yang selalu mereka kenakan.
Menjadi wanita Kalas berarti menjadi pilar komunitas, melindungi keyakinan dan juga kebebasan untuk berekspresi, hidup sesuai ritme alam dan dewa mereka. Sedangkan menjadi pria di Kalas adalah suatu kebanggaan. Pria berpakaian jauh lebih sederhana dibandingkan dengan wanita. Mereka memiliki kemeja klasik Pakistan yang disebut kames. Hiasan kepalanya disebut pakol yang merupakan ciri khas daerah pegunungan Pakistan. Berbeda dengan budaya Pakistan pada umumnya, suku Kalas pada umumnya tidak memisahkan laki-laki dan perempuan atau tidak menyukai kontak antara kedua jenis kelamin. Namun, gadis dan wanita yang sedang menstruasi dikirim untuk tinggal di sebuah bangunan yang disebut basaleni, bangunan desa untuk menstruasi, selama menstruasi mereka hingga mereka kembali mendapatkan kemurnian mereka. Mereka juga diharuskan melahirkan di basaleni ini. Gadis-gadis diinisiasi menjadi wanita dewasa pada umur 4 atau 5 tahun dan menikah pada usia 14 atau 15 tahun. Penduduk Kalas terkenal akan umurnya yang panjang. Mereka biasa makan dengan makanan sederhana namun alami. Salah satu elemen yang membuat Kalas berumur panjang adalah kacang kenari. Kacang kenari digunakan hampir di setiap makanan dan juga sebagai minyak untuk memasak dan juga sebagai bumbu. Mereka selalu menggunakannya. Manfaat kacang kenari adalah mampu mengurangi resiko penyakit saraf terkait usia atau penuaan. Salah satunya adalah penyakit Alzheimer. Hal ini karena kacang kenari memiliki kandungan polifenol yang membantu melawan peradangan dan mencegah kerusakan sel dalam tubuh termasuk sel saraf. Leluhur mereka seringkali makan keju dan mentega buatan sendiri dan tentunya kenari. Itulah rahasia mengapa mereka memiliki umur yang panjang. Leluhur mereka bisa berumur panjang antara 120 tahun sampai 150 tahun. Namun kini produk-produk industri yang penuh bahan pengawet telah memasuki Kalas, dan itu telah membuat orang Kalas semakin lemah dan mudah sakit. Rata-rata umur orang Kalas sekarang antara 70 sampai 80 tahun. Wilayah ini sangat subur, meliputi lereng gunung dengan hutan ek yang lebat dan memungkinkan pertanian intensif. Meskipun sebagian besar pekerjaan dilakukan bukan dengan mesin, tetapi dengan tangan, sungai-sungai yang deras yang mengalir melalui lembah-lembah tersebut telah dimanfaatkan untuk menggerakkan pabrik penggilingan dan untuk mengaliri ladang-ladang pertanian melalui penggunaan saluran irigasi yang cerdik. Orang Kalas adalah orang-orang yang sangat bahagia. Mereka mampu dengan bebas merayakan upacara untuk setiap musim. Inilah tradisi yang tersisa untuk orang Kalas bergembira. Pengorbanan dipersembahkan dan festival diadakan untuk mengucapkan terima kasih atas sumber daya yang melimpah di 3 lembah mereka. 3 festival utama suku Kalas adalah Cilam Joshi di pertengahan Mei, Ucau di musim gugur, dan Caumus di pertengahan musim dingin. Festival Kalas yang paling penting adalah Caumus yang dirayakan selama 2 minggu pada titik balik matahari musim dingin, sekitar 7–22 Desember. Perayaan ini menandai berakhirnya pekerjaan di ladang dan panen tahun ini. Perayaan ini melibatkan banyak musik, tarian, dan kambing yang disembelih untuk dikonsumsi sebagai makanan. Musik tradisional Kalas sebagian besar terdiri dari instrumen seperti seruling, nyanyian, puisi,
tepuk tangan, dan permainan drum yang berirama. Sejumlah besar wisatawan domestik dan mancanegara menghadiri festival ini. Festival ini mencerminkan kekayaan budaya mereka yang unik, keharmonisan dalam masyarakat mereka, dan pesan perdamaian kepada dunia. Mereka memohon berkat dari Tuhan dan berdoa untuk tahun pertanian yang makmur, serta kesehatan dan keselamatan ternak mereka. Tujuan utama di balik festival Kalas ini adalah agar pria dan wanita dapat menemukan pasangan untuk dinikahi. Para wanita mengenakan pakaian tradisional dengan warna-warna yang cerah dan hiasan rambut bermotif bunga. Setiap tahun festival ini membawa senyum bagi para lelaki maupun perawan karena memberi mereka kesempatan untuk memilih pasangan hidup. Demikianlah ulasan singkat tentang suku Kalas, Pakistan.